Halo, selamat pagi Miss dan Mister. Baik, perkenalkan nama saya Niko Mangana Katina dari jurusan Hotel Supervision Management Food and Beverage Division 2 Years Program 2023. Di sini saya akan menceritakan sedikit kisah inspiratif dari 3 tokoh entrepreneur sukses di Indonesia. Baik, yang pertama ada Edward Tirtanata dan James Prananto, yaitu pendiri Kopi Kenangan. Siapa sih yang nggak tahu Kopi Kenangan sekarang? Edward dan James melihat peluang dari kebiasaan ngopi di Indonesia, terutama bagi kalangan anak muda. Dan di sini Edward dan James adalah lulusan jurusan bisnis dari universitas di Amerika Serikat. Perjalanan bisnis mereka tidak semuanya berjalan mulus. Edward pernah merasakan kegagalan saat merintis usahanya, yaitu Lewis dan Carroll Tea atau LNC, yang menjual teh seharga 40-50 ribu per cangkirnya, yang pada saat itu sudah masih relatif mahal ya, dan sedikit juga yang meminatinya. Habis itu Edward berusaha mengamati lagi tren-tren yang tren-tren anak muda, yaitu nongki atau nongkrong sambil minum kopi. Baik, dari sana dia muncul ide untuk membuat satu kedai kopi dan meminta James untuk bergabung ke usaha kecil-kecilnya itu. Karena dari namanya itu Kopi Kenangan, dan relatif nama-nama kopi yang di sana itu sangat unik, seperti Kopi Kenangan Mantan, Kopi Kenangan Masa Lalu, seperti itu, dan menarik minat daya tarik dari kalangan anak muda zaman sekarang. Dan Kopi Kenangan saat ini sudah mempunyai banyak sekali outlet yang tersebar luas di Indonesia. Baik, dari kisah entrepreneur yang bisa saya kutip adalah rasakan dulu pahitnya kegagalan, setelah itu baru kita bisa menikmati manisnya keberhasilan. Baik, tokoh kedua kita yaitu Antoni Salim, yaitu anak dari Sudono Salim yang pendiri Indomaret, Indofood plus Bogasari. Berawal dari Antoni diminta sang ayah untuk mengambil kendali sebagian dari anak perusahaan Salim Group. Habis itu, di luar kesuksesan tersebut, Antoni juga pernah mengalami kerugian besar pada saat krisis moneter tahun 1998. Pada saat itu, Salim Group mempunyai hutang hampir 55 miliar dan hampir bangkrut. Tetapi di sini Antoni pantang menyerah dan bisa bangkit lagi dan bertahan sampai sekarang, dan menjadi peringkat 3 orang terkaya di Indonesia yang mempunyai kekayaan sebesar 111 triliun kekayaan pada tahun 2022. Jadi kisah inspiratif yang saya dapat dari sini yaitu jangan pernah menyerah, karena jika mau berusaha pasti semua ada jalan. Baik, tokoh inspiratif entrepreneur yang sukses di Indonesia terakhir adalah Robert Budi Hartono, pendiri PT Charoen Separ. Baik, di sini Robert Budi Hartono mulai terjun ke dunia bisnis ketika sang ayah Oi Eun Kwon membeli usaha kecil di bidang gramofon cengkeh yang bernama Envy Murphy, hampir bangkrut saat itu. Lalu perusahaan tersebut berganti nama menjadi The Jarum pada tahun 1991 dan ternyata sukses di pasaran. Tidak berjalan mulus, perusahaan tersebut hampir bangkrut karena kebakaran, tepatnya pada tahun 1963. Tidak putus asa, ia dan sang ayah pun membangun kembali perusahaan tersebut hingga memodernisasi peralatan pabrik mereka, dan juga melakukan ekspor rokok ke luar negeri. Dan selang beberapa tahun, yakni pada 1975,
Mereka memproduksi dan memperkenalkan produk rokok jarum filter dan tahun 1981 mengeluarkan merek rokok The Jarum Super. The Jarum kini menjadi perusahaan rokok terbesar di Indonesia, bahkan sampai berhasil memiliki lebih dari 75.000 karyawan. Baik, tidak hanya bergerak di bidang tembakau, Robert Budi Hartono juga bergerak di bidang perbankan dan properti. Salah satu kelebihannya adalah kemampuannya melakukan diversifikasi usaha yang tidak hanya fokus pada satu industri, tapi telah sukses menjadi konglomerisasi. Strategi ekspansi mencakup langkah-langkah cerdas dan terukur. Baik, pembelajaran yang bisa saya kutip dari Robert Budi Hartono, pendiri PT Jarum Super adalah jangan pernah berpacu pada satu peluang, karena masih banyak peluang yang lain yang bisa kita coba, dan jangan terpuruk dengan satu kegagalan, karena di balik kegagalan pasti ada kesuksesan yang menanti kita. Baik, dari kisah ketiga tokoh entrepreneur ini, kita menyimpulkan bahwa setiap kita berani mengambil langkah untuk membuka suatu usaha, maka kita akan berani juga untuk mengambil risiko yang besar. Jadi kegagalan bukan suatu hal yang membuat kita berhenti mencoba, tapi jadikanlah kegagalan itu menjadi alasan kita untuk terus mencoba dan hingga mencapai kesuksesan. Sekian dari saya, terima kasih.